duit itu berlimpah dari pecahan 5 ribuan, 10 ribu, 20, 50-an, ratusan itu campur kayak hujan itu. Kamu berani balikinnya berapa tahun? Peti turun itu, peti perak itu panjang besar kayak peti wayang kulit itu. Saya ikut manggul itu, ikut ngangkat peti tersebut itu di bawah mobil bak itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk ketemu dengan Kang Haji Aan yang di video sebelumnya pernah mengantar seorang pelaku pesugihan monyet, teman-teman. Tapi ternyata Bapak Haji Aan ini mempunyai pengalaman yang segudang. Beliau juga di video ini akan cerita tentang Bang Gaib, yang mana siapapun orangnya itu bisa pinjam ke Bang Gaib ini. Sempat dapat kabar ya dari warga bahwasanya beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang pinjam ke Bang Gaib, dan di akhir masa tenggatnya itu dia beli mobil Ferrari dan tidak bisa mengembalikan uang pinjaman ke Bang Gaib itu. Nah, kisah selengkapnya itu seperti apa sih Bang Gaib? Teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Dan kalaupun ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa follow dulu Facebook saya, yang akun Facebooknya Kang Nazar ya. Di sini ada akun Facebooknya. Teman-teman bisa inbox atau komentar di setiap postingan yang saya upload begitu, teman-teman. Dan kalau informasi lengkapnya kita akan ketemu dengan Kang Haji Aan dan mendengarkan bagaimana Bang Gaib yang sebenarnya yang pernah dia ketahui. Oke teman-teman, kami masih bersama dengan Kang Aan yang di konten sebelumnya pernah mengantar seorang pelaku pesugihan monyet ya, namun gagal karena mengetahui apa yang ada yang terjadi di belakang pesugihan monyet tersebut. Namun Kang Aan ini mempunyai pengetahuan tentang Bang Gaib, yang mana Bang Gaib ini bisa mendatangkan kekayaan secara instan, dan pendaftarannya pun tidak menggunakan tumbal, uangnya datang secara instan, bahkan konon kabarnya bisa sampai triliunan. Orang yang pernah mengalami atau datang meminjam ke Bang Gaib pernah beli Ferrari. Nah, Kang Aan emang betul ini Kang Aan tahu tentang Bang Gaib? Tahu. Wah, luar biasa, berarti kita bisa gali informasi tentang Bang Gaib ke Kang Aan ya. Nah, Bang Gaib ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, menabung gitu kan. Kalau bank itu meminjam, apakah kita datang ke sebuah kantor tapi kantornya nggak kelihatan, atau bagaimana, bisa diterangkan nggak Bang Gaib itu seperti apa sih Kang Aan? Jadi Bang Gaib itu bank yang ada di alam gaib, Pak. Sama di alam gaib juga ada kehidupan ya, kita manusia biasa. Itu orang-orang yang kerja di Bang Gaibnya itu berarti sosok jin, setan, iblis, atau bagaimana? Ya, sebangsa makhluk astral. Makhluk astral ya, pokoknya seperti itu. Nah, apakah betul dari Bang Gaib kita bisa mendapatkan uang bahkan sampai triliunan, Kang? Bisa, itu harus ada sarana dan prasarana terus disempurnakan. Sarana prasarana yang diperlukan itu apa sih, Kang? Ya, hal yang biasa kayak sesajen apa itu yang biasa ya. Terus minyaknya yang mahal itu. Oh, berarti minyaknya ada sesajen, ada juga minyak gitu ya. Itu. Dan minyaknya mahal. Mahal ini harganya berapa sih, Kang? Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Waduh. Itu apakah minyaknya ini bisa didapat di toko-toko parfum seperti itu atau tempat-tempat khusus? Di toko parfum pun ada, di toko biasanya yang dia di toko-toko Arab itu ada. Toko-toko penjual parfum itu. Pada umumnya nama minyaknya itu apa sih, Kang? Saya kemarin itu lupa nama minyak. Ada botol kaca. Di botol kaca khusus minyaknya itu. Itu minimal 80 harganya. Itu yang kecilnya itu, paling segini. 80.000? 80 juta. 80 juta. Wow. Minyaknya itu. Bahkan ada yang 300. Ternyata pengen kaya secara instan itu
ternyata butuh modal juga ya. Modal juga. Nah, itu minyak. Tapi kalau teman-teman pengen tahu nama minyaknya apa, nanti mungkin diingat-ingat sama Kang Aan, teman-teman boleh follow Facebook kami ya. Nanti insya Allah ya kalau ada gitu ya, mudah-mudahan nanti mungkin di belakang layar diingat-ingat lagi. Tadi parfum, kemudian tadi sesajen. Itu sesajennya khusus atau bagaimana, Kang? Sesajennya sesajen biasa, paling habis 1 jutaan lah paling. Ya Gitu. kayak telur, ayam kampung, tugan kelapa muda kan, terus kembang 7 rupa. Terus kalau kata orang sini juga ada pasar lah. Iya. Makanan-makanan pasar sekubliknya itu kan. Terus kemenyan. Tapi saya dengar ya sesajennya kayak barang-barang murah. Iya. Ada nggak satu bagian sesajen untuk daftar ke Bank Gaib yang paling mahal itu apa? Minyak. Oh, termasuk bagian dari sesajen juga minyak itu. Iya, itu kan yang pokoknya si minyaknya. Intinya si minyaknya itu. Ya mungkin Akang bisa ceritakan rangkaian dari mulai pendaftaran sampai berhasil sampai mengembalikan prosedurnya itu seperti apa. Boleh Akang ceritakan dan kisah siapa saja yang pernah mengalami atau pernah pinjam ke bank gaib tersebut. Silahkan Kang. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 2001 saya tinggal di sama saudara. Kebetulan saudara saya itu seorang paranormal. Nah, datanglah tamu dari Jakarta itu. Tepatnya di jam 5 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincangan. Iya, ada apa Pak? Dari mana? Jangan. Namanya saya asisten ya. Asisten dukun lah, jelasnya gitu aja. Dari Jakarta. Bapaknya ada. Tapi nanti lagi ada tamu. Keperluannya apa Pak? Maksud keperluannya? Ini mau ada perlu pengen utang Bang Goib. Jadi saya sampaikan lah, saudara saya itu Pak ada tamu dari mana? Dari Jakarta, katanya pengen perlu utang Bang Goib. Yang pinjem berarti ya? Pinjem duit Goib. Tadinya ditemuin, ya, bincang-bincang. Setelah itu ya udah persyaratannya bahwa enggak, kalau beli di sini gimana Pak? Kalau untuk kembang sesajen yang lainnya bisa dibeli, tapi minyaknya ini yang mahal itu. Minyaknya berapa ya? Nanti telepon dulu ke toko minyaknya. Jadi telepon ke toko minyaknya itu kan. Kebetulan nyampe di situ nggak ada yang murahnya, yang kecilnya, adanya yang besar. Kisaran berapa harganya tuh? Yang besar itu di atas 150. Oh, 150 juta. Iya, 150 juta nyampe 200 atau 250 itu panjang segini. Sebesar ini lah, botol kaca itu kan. Itu nggak langsung dapat inden. Oh. Nunggu dulu orangnya 2 hari. Baru dapat. Setelah 2 hari orangnya nunggu, baru minyaknya dapat. Mulainya nanti malam ya. Terserah mau naiknya jam berapa, yang penting 3 jam. Apa sih jam 9, apa jam 11, apa jam 1. Ya udah gimana kalau kita naiknya jam 11 aja. Kata ya orang Jakarta itu. Ya udah nggak apa-apa. Kita ikut nemenin itu. Ikut bantu jikir kan. Ya, ya. Bantu. Itu digelapin semua satu rumah ini. Nggak boleh ada cahaya masuk. Berarti itu ritualnya di rumah sendiri berarti? Iya. Di rumahnya itulah Mbak Dukun. Oh, di rumahnya Mbak Dukun. Iya. Digelapin semua. Terus ikut baca mantra, saya ikut baca mantra itu. Tapi dikasih tahu dulu. Ibaratnya sebelum hujannya reda, kamu jangan diambilin. Maksud hujannya itu uang gitu? Uang. Kalau sebelum berhenti uangnya jatuhnya itu. Jangan diambilin. Kalau diambilin pasti hilang, gagal. Biarin aja, nanti juga ada yang dari atasnya turun, manajernya lah. Kalau di bank kita ini kan manajernya, nanti turun datang. Ya udah siap, hari ritual dimulai.
malamnya itu. Ritual dimulai, wah duit itu berlimpah dari pecahan 5 ribuan, 10 ribu, 20, 50-an, ratusan itu campur kayak hujan itu. Wah, orang itu tetap terus turun yang miliknya manajernya itu. Kamu berani balikinnya berapa tahun? 10 tahun. Gimana? Ya udah siap. Akhirnya peti turun itu. Peti perak itu panjang, besar kayak peti wayang kulit itu. Turun. Bro, masuk semua duit itu. Itu masuk semua dalam peti itu kan. Akhirnya ya udah 10 tahun deal ya. Deal perjanjian 10 tahun ini. Akhirnya dibawalah keluar seperti ini, disempurnakan dulu kan. Nanti sesudah lepas sholat subuh baru bisa dibawa keluar rumah maksudnya. Petinya ini setelah selesai sholat subuh bawa petinya keluar. Saya ikut manggul itu, ikut mengangkat peti tersebut itu dibawa mobil bak itu kan. Taruh di mobil bak belakang itu, pergi ke Jakarta. Akhirnya kita perjanjiannya gimana gitu kan. Setelah 10 tahun itu kita nggak bisa balikin atau gimana, dia kaya berarti. kaya di situ, namanya Bapak Samud. Dia itu saudagar minyak, pembeli minyak solar itu. Dia usaha di Priok. Usaha di Priok. Setelah 10 tahun nggak tahu perjanjiannya gimana, nggak paham ya itu kan. Akhirnya beli mobil baru, mungkin mobil Matic atau gimana gitu kan, yang pakai tombol. Kena musibah besar, kecelakaan, remuk, mobilnya hancur, orangnya pun hancur. Remuk, jantem kontainer itu. Gitu. Berarti yang pinjamnya itu berarti ikut mati berarti. Ya itu yang pinjamnya itu. Oh. Mati. Apa mungkin beliau udah nggak sanggup kembaliin gitu di Kemungkinan gitu perjanjiannya. Apalagi perjanjian sama bangsa goib kan nggak bisa ditawar. Terkadang kita yang sama-sama manusiawi ya, punya janji ke orang aja tetap ditagih, punya hutang ke orang aja tetap ditagih, nggak boleh tempo. Sama rentenir contohnya, sama Bang Mekar itu nggak boleh tempo, tetap aja ditungguin sampai jam 10 malam juga. Apalagi gaib ini ya. Iya, apalagi kan gaib ya. Ikut kemana aja. Ikut kemana aja. Sama Bang Mekar aja nggak boleh ditawar itu. Jam 9 malam sampai ditungguin itu. Nah Pak, ini kan Bapak termasuk orang yang menemenin ya dari pertama ritual yang nganter sampai beliau itu berhasil mendapat uang triliunan. Itu yang Bapak lihat pada saat itu kan berarti seisi rumah itu gelap. Berarti uang itu turun dari langit. Itu berarti kerasa itu nimpa badan itu kerasa. Ketimbun ini, segini itu ketimbun. Duit semua itu. Berarti satu ruangan penuh gitu. Penuh satu ruangan itu, tapi nggak boleh disentuh sama tangan. Nggak boleh, biarin aja gini. Terus pada saat yang punya uang, berarti yang punya Bang Gaib atau manajernya di alam gaib turun itu, wujudnya itu apakah seperti Bang pada umumnya pakai sepatu, pakai pakaian dinas, atau misalkan kayak orang-orangan zaman kerajaan, atau seperti apa itu wujudnya? Yang akan lihat tuh? Ya, wujudnya sama kayak kita ini, kayak orang biasa. Pakai kemeja gitu ya? Iya, sama kayak kayak orang di bank-bank biasa aja, sama. Berarti kalau ini sistemnya langsung dikasih uang, berarti selanjutnya kita tinggal pilih usaha sendiri dan ngejalanin uang yang ada. Yang ada ya, untuk modal apa gitu kan, entah digunakan untuk usaha apa. Yang penting dalam waktu yang ditentukan bisa kembaliin. Nah itu bayarnya kemana itu kalau? Ke situ lagi, ke dukun lagi. Nanti dukun yang membalikin ke sana. Terus yang jadi masalah itu nominalnya pada waktu yang punya uang turun disebutin nggak, misalkan berapa triliun? Ya, saya tanya ke itu, cicilannya berapa itu kan, itu nilainya 3,5 T.
Wow, nilainya 3,5 T. ya, tapi dalam jarak 10 tahun. 10 tahun harus bisa kembaliin, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nyicil. Apalagi nggak boleh ya, Oh, berarti sekaligus bayar. sekaligus jarak 10 tahun harus kembaliin. Misalkan 20 tahun harus kembaliin. Nah, ini yang jadi pertanyaan, yang namanya uang bank ini, apalagi ini uang gaib, itu ada bunganya enggak? Terus besaran bunganya berapa? Nggak ada, Oh, enggak ada. Jadi pokok aja gitu ya. pokok aja. Cuma itu resikonya kan, ada resiko segala sesuatu itu kan. Seperti apa itu? Ya, contohnya misalkan dikasih dari manajernya 10 tahun, ya, terus kita nggak bisa ngembaliin, usaha kita mungkin bangkrut. Oh, Terus nyawa kita yang jadi sasaran, oh jaminannya. jaminannya itu. Itu kalau misalkan, kalau pada umumnya ya bank-bank di manusia gitu ya kan, ada perjanjian kontrak, ada pentandatanganan, ada perjanjian. Itu seperti apa sih perjanjian? Apa lewat komunikasi aja, atau misalkan ada yang tertulisnya atau enggak itu? Itu nggak ada tertulis. Antara perjanjian antara kita sama dia aja, Sama jin aja. sama jin aja. Dia punya uang, saya pinjam, Oh. saya siap kembalikan dalam jarak sekian tahun ya, sesuai apa yang ditentukan. Udah, kontraknya kayak gitu aja. Ya, kayak gitu. Nah, terus kan ini kan tahu rentetan ritualnya ya dari awal sampai akhir. Kita kan ada sesajen berupa minyak. Nah, itu bisa diceritakan sih, misalkan minyak fungsinya untuk apa, terus Jadi- jadi sesajen yang lainnya untuk apa gitu. Ya, kalau minyak sih intinya untuk mengundang itunya lah, manajer tanggoibnya, untuk mendatangkan uangnya itu pakai minyak itu. Lewatnya, makanya harganya mahal itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai minyak itu, otomatis yang punya uang gaib datang berarti. Datang. Itu bisa di sembarang tempat atau mesti di tempat dukun aja gitu. Kalau kitanya bisa sendiri di sembarang tempat bisa, sebenarnya aja. Cuma kan kalau kita nggak ada yang ngarahin itu kan, kita contoh kita lewat jalan ini nggak ada yang ngarahin, kita mau kemana tujuannya kan nggak tahu, Oh, yang ada nyasar. Kirain misalkan gini, tempat ini bang pengen uang, pakai minyak langsung aja uang turun gitu, enggak ya berarti. Iya, harus ada yang itu yang ngarahin. Itu kan cuma perantara dukun gue. Nah, kalau misalkan gini Kang, itu kan seolah-olah kalau bisa ngembaliin nggak ada tumbal ya. Nggak ada. Kalau misalkan dalam waktu 10 tahun mereka berhasil mengembaliin, berarti itu hak mutlak milik Milik yang pribadi, pelaku ya. Cuma kan namanya manusia, kadang-kadang omongan itu susah untuk dipercaya. Janjinya A, kadang-kadang Iya. jadinya B. Sekarang Gitu, iya. sekarang A, besok Besok B. Yang ada kan tarsok namanya manusia itu. makanya dikejar-kejar Bang Mekar ya. Dikejar Bang Mekar itu. Nah, itu kayak yang Bapak antar kan berhasil ya. Bukan nganter, saya kebetulan asistennya dukun waktu itu. Waktu itu asistennya dukun. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu di sananya itu berarti nggak ada tempat kan, kalau misalkan pesugihan-pesugihan kan kebanyakan ada berkunjung ke makam keramat, ke pohon-pohon besar. Berarti kalau ini nggak ada tempatnya. Enggak atau ada. Di rumah ada. Di rumah aja cuma. Berarti kuncinya cuman minyak aja. Minyak aja. Hmm. Kalau prasarana yang lain itu kan untuk pendukung. Berarti kalau yang namanya Bang Gaib itu nggak mengenal tempat ya. Nggak mengenal tempat sebenarnya. Contoh misalkan di daerah sini, Mm-mm. di tempat ini ada harta goib. Berarti di sini pasti ada daerah Bang Goib di sini itu. Namanya orang spiritual kan Spiritual. pasti, iya spiritual kan pasti tahu. Ah, Spiritual. iya. Di mana itu ada Bang Goib, di mana itu ada harta goib, ada emas goib, ada uang goib kan pasti tahu namanya spiritual. Nah gini Kang, yang saya penasaran dari tadi saya menyimak ya, makanya saya tadi Ngelamun itu ya. bukan ngelamun, saya sebenarnya lagi memikirkan, karena Kang Darmud ini kan katanya pelaku pesugihan Bang Gaib ya, Asisten Bang. asisten atau bagaimana? Saya asistennya, asisten. asisten dukun. Oh. Kang Darmudnya mana Kang Darmudnya? Pelaku. Oh pelakunya maksudnya. Nah itu kan katanya meninggal secara tragis, ditabrak kontainer mobilnya. Nah berarti hartanya kan berarti masih ada harta tersebut, Ada, masih ada. masih. Berarti masih dinikmati oleh Anak istri kan anak istrinya sampai sekarang sampai sekarang. Itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2022 itu. 2022. Iya.
kemarin. Masih, sehingga saat ini hartanya masih utuh. Masih Masih kaya. Tapi itu nggak dikejar-kejar sama yang punya uangnya. itu kan dia nggak tahu perjanjian mereka berdua kan. Lain kalau kita sama Bang Mekar, pasti kan sampai kapanpun dikejar-kejar. Ya kirain Akang kan sebagai asisten tahu dari mulai perjanjian awal sampai misalkan dia nggak bisa ngembaliin, konsekuensinya seperti apa gitu. Enggak. Kalau kita sih cuma namanya asisten kan, tugasnya bakar kemenyan, beli sesajen, nyiapin sarana prasarana untuk ritual. Cair berarti ya. Ya kalau cair sih pasti gitu kan. Nah, Kalau itu yang pencairan kalau ini. masalah pinjaman, Kang, itu ditarget dari bank gaibnya atau memang kita yang minta? Misalkan kita Waktunya minta 100 cuman, tahun gitu ya. enggak, misalkan nominal. Nominalnya Nominal saya pengen minjem butuhnya cuma 10 juta. itu kita yang minta Berarti itu mah mentenya memang triliunan itu mah. triliunan, MM-an lah kelasnya. Itu Itu kalau Berarti tidak yang dikasih sama gaibnya enggak berarti. Kita yang minta berarti. kita yang minta. Cuma kan Berarti konsekuensi mungkin kan semakin besar pinjamannya, semakin pendek tenggang waktunya itu. Berarti kalau Kemungkinan itu pinjamannya kecil, panjang. panjang waktunya. Iya. Misalkan ini saya butuh duit untuk membangun rumah ya sekitar 300 juta. Berarti ntar dikasih ke 300 juta. 300 juta dikasih. Cuman ngembaliinnya gimana saya ini puyang. Ya, contoh misalkan ini kan lewat saya perantaranya kan. Iya, iya. Kembalikannya harus lewat saya lagi berupa duit yang utuh. duit asli Nanti ya. iya saya lewat sarana prasarana tetap, lewat minyak sarana prasarana sih tetap. Berarti kan ada embel-embelnya ini. Terus dibalikin lagi ke sana. Dengan cara apa saya pun nggak paham kan gitu. Enggak, dari tadi kan kata Kang Aan ya, minyak itu minyak apa sebetulnya, Kang? Atau memang rahasia? Nggak boleh dikasih Ya, tahu mungkin sembarangan gini, orang atau bagaimana? Bukan rahasia, memang tahu saya juga, cuma ada tulisannya saya lupa dari beberapa tahun yang silam Mungkin itu gini kan. Kang, mungkin gini yang pengen tahu dan penasaran nama minyaknya, bisa di follow dulu sosial Iya, media sosial kita media. di deskripsi ya, di follow dulu baru ya, kalau yang nggak follow berarti kita nggak Iya. juga balas. Kalau pengen tahu nama minyaknya, datang aja ke sini. gitu maksudnya. Tapi kalau saya harapin jangan tahu lah, yang namanya gaib tetap aja ya ada resiko gitu yang mesti ditanggung. Nah, mungkin gini Kang, ini kan Akang di dunia asisten spiritual udah lama juga. Nah itu kan mungkin ada ada persentase gitu dari yang si peminjam. Itu biasanya berapa persen? Itu nggak persentase, Gimana itu? seikhlasnya. Namanya mereka minta tolong, kita menolong. Jadi nggak persentase, tahu kan kalau risikonya nantinya bla 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 gini gitu Iya kan. sih. Berarti kan kalau Akang mah yang dikasih nggak ada resiko gitu ya? Nggak ada. Ya sih. Berarti kalau persentase dari 1 triliun, kalau seikhlasnya itu berapa kira-kira ya? Ya terkadang kalau kita mau ngasih 100.000 kalau kita Kan nggak ikhlas mungkin, percuma kan gitu. nggak mungkin. Maksudnya kan saya gitunya gini, 1 triliun ngasih 100.000 kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu. kan. Ya 100 juta mungkin bisa. Oke. Jadi mungkin singkatnya ini bank gaib ini adalah pinjaman ke makhluk gaib dengan jaminan nyawa. Kalau misalkan tidak terbayar nyawa kita taruhannya. Taruhannya. itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa tidak jaminannya itu selain nyawa kita? Hewan gitu ya. Misalkan menumbalkan selingkuhan atau begitu, Kalau itu sih banyak yang selingkuh, pasti ya. Kan? atau menumbalkan siapa begitu? Itu kan Pelakor. yang makan kita, otomatis kita lah yang ngembaliin kan gitu. Oh, jadi jaminannya cuman nyawa kita Nyawa aja kita, gitu ya, iya. tidak bisa yang lainnya. Tidak bisa. Mungkin kalau selingkuhan kita atau istri kedua kita ikut makan, ikut terlibat, bisa jadi tuh. Nah, gini Kang, itu yang si pemilik uang goib tersebut itu sebetulnya bisa diajak kompromi nggak sih? Misalkan dari perjanjian awal misalkan dalam waktu kan kalau di bank umum pada umumnya ya, kalau misalnya dalam waktu jatuh tempo tidak bisa ngembaliin, ada proses rescheduling atau perjanjian ulang. Nah misalkan ini kontrak 10 tahun, pas 9 tahun dia ingat dia nggak mampu mengembaliin, nah dia mengajukan ulang pengen diperpanjang, itu bisa nggak gitu? Terus itu nih, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Iya.
lihat kemampuan. Kadang-kadang yang baru di sini aja itu kan, kalau lihat kemampuan kita. Kalau di rescheduling itu kalau kitanya lancar bayarnya, kalau nggak lancar tetap aja di stop. Nggak bisa Soalnya kan rescheduling. saya dulu kan mantan ya, mantan udah lama banget itu mantan. Ya kalau Mantan pelaku, Pak. mantan bangkar gitu ya. Jadi yang kalau yang udah nggak mampu, dia ngajuin perjanjian ulang, ya sisa pokoknya itu dicicil lagi. Berapa lama? Berarti nggak bisa Nggak kalau di bisa gaib itu gitu. gaib nih. Mau nggak mau jaminan disita berarti. Disita. Wow, ngeri ya. Ngeri juga ya. Jadi makanya mending usaha yang normal aja gitu. Mungkin kata-kata terakhir dari Akang sedang, kalau sekarang masih asisten atau udah mantan? Udah mantan, udah berhenti. Udah berhenti. Iya. Itu kan enak kan cuma ngantar doang dapat 100 juta. Enggak berarti ya. Enggak, Pantesan rumahnya bagus ya. Oh, nah, mungkin gini Kang nggak yang berani. Itu musyrik. ya benar ya. Mungkin gini Kang, pesan-pesan Akang bagi yang melihat, bagi yang mungkin yang namanya yang nonton masih ada aja yang berminat ya. Berminat. Nah, dari Akang sebagai mantan asisten, kata-kata seperti apa biar orang-orang nggak tertarik sama dunia kayak gini? Kan itu kan kita ngomonginnya manisnya aja. Manisnya aja. Nah, coba Akang ceritakan yang ngeri-ngerinya aja gitu. Ya, contoh pahitnya maaf ini. Contohnya yang kayak kemarin itu ya, sukses. Akhirnya matinya pun jelek juga. Mengerikan. Mengerikan kan. Beli mobil baru itu. Jadi kelindas sama Kelindas mobil-mobil sama kontainer. disatuin sama harta dilindas juga Dilindas. ya. Wow. Ngeri. Percuma kan. Percuma. Kenikmatan sesaat cuma. Terus enggak maksudnya enggak ke alam Enggak alam sana. alam siluman ya. Iya, alam siluman. Nah, pasti teman-teman semua ya terbesit di benak itu sebetulnya uangnya itu dari mana? Masa sih orang gaib bisa cetak uang asli gitu ya? Itu Bisa kira jadi dari banyak mana yang kira-kira? gini ya. Mungkin kayak sendiri kan pernah merasakan uang itu walaupun masih baru, pasti kan baunya anyer. Ya kan? Nah, Itu kalau menurut sudut pandang mata kita ya, biasanya kalau uang itu harus disempurnakan dulu sebelum beredar itu. Itu bangsa goib dulu. oh tetap. Iya, makanya banyak uang yang hilang sendirinya gitu. Oh kan. mungkin dari asalnya dari sana dari mencuri-mencuri tadi itu ya. Iya. Orang saya aja pagi nih pagi merah, jam sekarang udah berubah uangnya. Maksudnya berubah. Jadinya abu-abu. Misalkan yang 100.000 kan merah. Merah. Kalau abu-abu 10.000 misalkan gitu, apa gimana? 2.000. Oh 2.000. Udah jam sekarang. Kalau itu jam segini itu. dibelanjain itu. Buat beli kepiting. Ya udah pesan-pesannya Kang yang terakhir Kang. Iya. Tolong jangan sampai tergiur untuk pemirsa dengan bujukan manis rayuan setan, karena itu hanya menyesatkan kita. Yang penting kita hanya ingat kepada Allah, perbaiki sholawat, perbaiki sholat, hanya memintalah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan segalanya. Itu aja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Berarti sekarang mah Kang udah insaf 100%. Alhamdulillah. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi tayangan ini adalah tayangan sebagai edukasi pengetahuan bahwasanya ternyata di dunia goib juga ada yang namanya pemberian pinjaman tunai ya, tunai. Cuman resikonya sangat-sangat mengerikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.